Selamat pagi. Menyapa kita semua yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Walaupun kita tidak bersama-sama di tempat ini, tapi saya bersyukur kalau semua kita pagi hari ini tetap mengambil kesempatan untuk kita beribadah, melakukan kegiatan kita, kewajiban kita seperti biasanya kita di rumah Tuhan. Tetapi karena ini kita harus mengalihkan ke rumah kita masing-masing dan semuanya berjalan dengan baik. Saya berharap bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan akan memimpin kehidupan kita, dan saya percaya dengan doa-doa kita dalam beberapa minggu ke depan, situasi seperti ini Tuhan akan lawat, Tuhan akan turunkan kuasa-Nya untuk berhentikan sehingga kita bisa leluasa kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya bagikan renungan dengan berjudul Mengapa Terjadi. Ini adalah perkataan mayoritas kita bisa dengar di mana-mana dalam situasi COVID-19 ini. Bahkan beberapa pertanyaan yang lain yang disambungkan, apakah ini murka Tuhan? Dan kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini sering banyak muncul di tengah-tengah masyarakat, di mana di seluruh dunia mungkin dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Pasti mereka bertanya, pasti mereka mengajukan pertanyaan ini, kenapa, dan itu kenapa, dan kenapa, dan kenapa Tuhan izinkan terjadi. Saya bagikan bagi kita hari ini, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa tujuan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Yang pertama, Tuhan ingin kita kembali memahami kuasa-Nya. Tuhan ingin kita kembali memahami kuasa-Nya. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tentang pencobaan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, dan Tuhan tidak izinkan pencobaan itu melebihi daripada kekuatan kita, karena Tuhan ada di dalam kita memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari setiap pencobaan, kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menyelesaikan persoalan, untuk kita bisa melewati masalah. Kadang Tuhan inginkan kita dalam situasi yang sulit supaya kita mengandalkan kuasa-Nya. Dia mengizinkan masalah tidak melebihi kekuatan kita. Kalaupun melebihi kekuatan kita, namun kuasa-Nya ada dalam kita untuk memberi kita kekuatan. Akhir-akhir ini dunia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk itulah Tuhan izinkan situasi ini terjadi supaya kita kembali dengan percaya, dengan iman bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah melupakan kuasa Tuhan, sudah meninggalkan kuasa Tuhan, yang mau berkarya dengan kemampuannya sendiri. Dia mau berjalan dengan kekuatannya sendiri. Seakan-akan kuasa Tuhan tidak pernah menyertai hidup mereka. Tapi dengan persoalan seperti ini, dengan situasi seperti ini, pasti kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar selain kita minta tolong Tuhan, selain kita mengandalkan kuasa Tuhan. Karena semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Semua ada di bawah kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan Tuhan mengizinkan ini terjadi? Yaitu supaya kita mau mengandalkan kuasa-Nya, supaya kita benar-benar kembali kepada kuasa Tuhan, mengizinkan kuasa Tuhan mengerti kembali di dalam hidup kita, memahami kembali hidup kita, bahwa lebih penting kuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan kita, bukan lagi kemampuan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin memulihkan. Dalam Yesaya 26 ayat pasal 26 ayat 20. Dalam situasi ini Tuhan izinkan supaya pemulihan terjadi. Dunia penuh dengan kekacauan, penuh solusi kotor, dan keadaan sepertinya sudah tidak terkendalikan. Manusia mulai disibukkan dengan kepentingan sendiri-sendiri, keegoisan, ambisi, tidak menghiraukan suatu sama lain. Tetapi dengan situasi ini manusia berdiam diri di rumah dan berdoa. Mulai
mengandalkan Tuhan, mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan, mulai membuat satu ibadah dengan Tuhan bersama dengan keluarga, mulai berdoa bersama-sama dengan keluarga, mulai beribadah, mulai memimpin ibadah di dalam rumah tangga. Kalau selama ini manusia mengalami hubungan yang putus dengan Tuhan karena dengan kesibukan yang mereka lakukan tiap hari, karena kesibukan yang sangat jauh untuk mereka sibuk sendiri-sendiri. Tetapi dengan situasi ini memaksakan kita untuk kita beribadah di rumah, memaksakan kita untuk kita bekerja sama dengan keluarga kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mungkin selama ini banyak orang-orang sibuk, tidak pernah memiliki waktu berhubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini banyak orang-orang yang banyak alasan, 1000 alasan tidak berdoa, 1000 alasan tidak bareng bersama-sama berdoa di keluarganya, tidak memimpin keluarganya untuk berdoa bersama-sama. Tetapi dengan situasi ini, Tuhan izinkan supaya engkau mengajak keluargamu memuji menyembah Tuhan. Kau masuk di dalam kamarmu, kau tutup pintu, dan kau mengambil waktu, kau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang ada di dalam rumahmu ketika kau menutup pintu, yang ada di dalam rumahmu ketika kau menutup semuanya dan kau bersembunyi bersama dengan keluargamu, hanya Tuhan dan engkau yang ada. Situasi di luar sana, kemalangan di luar sana yang sedang terjadi tidak akan melihat engkau karena kau sedang bersembunyi dan engkau bersama dengan Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sibuk, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan karena mereka sibuk pelayanan. Tapi di tahun 2020 ini dengan situasi seperti ini, bukan hanya orang luar saja yang diperlukan Tuhan, bukan hanya jemaat-jemaat biasa yang diperlukan Tuhan, tapi pribadi kita sebagai pelayan-pelayan. Mungkin banyak alasan sibuk ini dan sibuk itu, sibuk di gereja, hanya melayani di gereja, tetapi putus hubungan kita. Kuasa Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Kuasa Tuhan tidak lagi menyertai hidup kita karena kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau melayani diri kita sendiri bersama dengan Dia, baru kita melayani. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dengan situasi ini kita pasti banyak berdoa dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan secara pribadi, bukan lagi kita lewat gereja, bukan lagi lewat pelayanan kita, karena saat ini pelayanan kita di gereja disuruh melayani di rumah. Tunjukkan di rumah, tunjukkan di keluargamu kau melayani Tuhan. Memimpin keluargamu, membawa tangan keluarga, anak-anak, istrimu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memuliakan. Karena Tuhan mau kita tidak hanya melayani Tuhan, tidak hanya melayani di gereja, tetapi kita harus melayani keluarga kita harus melayani pribadi kita terlebih dahulu. Jika pribadi kita dikuasai oleh Tuhan, maka hidup kita diubahkan dan pelayanan kita sangat diubahkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi supaya manusia kembali menyerukan namanya. Di dalam Yesaya 26 ayat 16, Tuhan rindu kita berseru dan memanggil namanya untuk menolong kita. Di situasi ini tidak ada cara lain untuk meminta pertolongan selain dari Dia. Di situasi yang sedang terjadi, kita tidak lagi sibuk dengan mencari pertolongan dari siapapun. Karena kita yakin dan percaya bahwa keluarga, saudara, orang dekat, bos kita di perusahaan tidak sanggup menolong kita. Tidak sanggup membebaskan kita dari kesesakan yang sedang terjadi. Tidak sanggup melepaskan kita dari malapetaka yang sedang menimpa dunia. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan lewat doa kita, maka Tuhan sanggup membebaskan kita. Hanya Dia satu-satunya yang menjadi pertolongan
Dia satu-satunya perlindungan dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang membebaskan kita dari semua persoalan. Di pagi hari ini, kalau kau timbul pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi? Yang pertama, supaya kau kembali mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, supaya kau dipulihkan. Hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan dipulihkan. Bumi sedang dibersihkan. Banyak orang bergotong royong untuk membersihkan daerah masing-masing. Mulai saling peduli nyawa satu dengan yang lain. Menjaga kebersihan diri masing-masing. Yang ketiga, supaya kau berseru memanggil nama Tuhan, mencari Tuhan, dan kamu bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, dan kamu minta pertolongan. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan kau selain daripada Yesus. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan kau selain daripada Yesus. Kamu cari pertolongan di mana saja. Kamu cari pertolongan siapa saja. Keluargamu, saudaramu, sahabatmu, siapapun itu yang kau andalkan, yang kau idolakan akhir-akhir ini, tidak sanggup lagi menolong kamu. Bahkan sekalipun kau pergi ke Mama Loren, sekalipun kau pergi ke Gunung Selamat, sekalipun Tuhan tidak pernah. Kau tidak pernah mendapatkan pertolongan. Tapi ketika kau datang ke gunungnya Tuhan, ketika kau datang dan berlutut kepada Tuhan, dalam doamu, di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi ini, Tuhan sedang menanti kita untuk kita kembali mengandalkan kuasa-Nya. Tuhan ingin kita berhubungan kembali dengan Dia dan memulihkan, dan saatnya kita berseru memanggil namanya, karena kita percaya hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Mari lewat renungan pagi ini kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin kita kadang tidak mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita dalam menghadapi persoalan, dalam situasi yang kita hadapi. Atau mungkin Tuhan, kita termasuk dalam kategori kenapa Bapak ini terjadi. Tuhan murka, Tuhan marah. Kita datang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah murka di dunia. Tuhan tidak pernah menghancurkan. Tapi hanya Dia ingin umat manusia ciptaan yang spesial kembali kepada fungsi atau tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk menyenangkan dan memuliakan Dia, supaya ada orang yang menyerukan namanya, yang menganjungkan Dia, menjunjung tinggi namanya, dan memanggil Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk memuliakan Dia. Mungkin akhir-akhir ini banyak orang yang mari kita pulihkan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita kembalikan posisi kita. Kita mulai mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup membebaskan kita dari persoalan ini, dari situasi COVID-19 ini. Tidak ada lagi siapapun yang lain. Kuasa siapapun tidak sanggup menghentikan, tidak sanggup membatasi COVID-19. Tetapi Tuhan sanggup, karena semua ada di dalam kuasa-Nya, semua ada di bawah kendali-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup matamu, dan renungkan bersama-sama. Koreksi diri. Kalau kau ada dalam persoalan, kalau selama ini kau kadang menyalahkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, sibuk dalam urusan-urusan masing-masing sehingga tidak membangun Tuhan, dan berbagai kegiatan sehingga kau tidak pernah memanggil Tuhan dalam doamu. Hari ini Tuhan ingin kau kembali. Tuhan ingin kau memuji, memuliakan Dia. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau memimpin kami, menyertai kami. Kami meminta kuasa-Mu akan menyelamatkan kami,
kuasa-Mu menyertai hidup kami, memimpin hidup kami, memberi kami kemampuan, memberi kami kekuatan untuk kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya bahwa dengan situasi ini kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibentuk kembali untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Kami mau memandu Engkau secara pribadi, untuk kami mau menjunjung tinggi Engkau secara pribadi lewat doa kami, lewat persekutuan kami di dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup membebaskan kami, Engkau yang sanggup memulihkan kami dalam situasi ini Tuhan. Tidak ada lagi yang memegang hidup kami selain Engkau. Tidak ada lagi Tuhan yang sanggup menolong kami selain Engkau. Tidak ada lagi yang sanggup menyelamatkan kami selain daripada kuasa-Mu. Selamatkan kami, pulihkan bangsa kami, ubahkan bangsa kami, dan jadikan bangsa kami menjadi biji mata-Mu, sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diubahkan, dan situasi yang terjadi saat ini berhenti dengan kuat kuasa-Mu, ada di bawah kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini yang sedang mendengarkan renungan ini, menonton renungan ini, di mana mereka berada, di ibadah, di rumah, dan mungkin dalam perjalanan, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu akan menyertai, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh melihat kuasa terjadi, mujizat Tuhan terjadi, di mana kami boleh datang bersama-sama kembali ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ampuni kami dalam segala kesalahan perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu yang kami lakukan selama hidup kami, dan kami percaya kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Haleluya, haleluya, amin.